Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Senin 13 November 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 bait yang pertama, Allah hadir bagi Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkati-Nya, baharui hati kami untuk curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu pada istirahat malam kami. Pagi hari ini, Kau bangunkan kami kembali. Kami siap menyambut berkat-Mu hari ini. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami bisa mengerti isi firman-Mu. Dalam nama-Mu, kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 9-15 yang menyatakan, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira. Tapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah menjadi tanah yang baik bagi firman Tuhan yang ditabur. Secara jujur, tidak semua orang Kristen, termasuk warga GPIB, membaca Alkitab setiap hari, sekalipun sudah memiliki Sabda Bina Umat sebagai pedoman untuk membaca Alkitab setiap pagi dan sore hari. Kita juga mengakui ada banyak orang Kristen rajin membaca Alkitab setiap hari. Bahkan cukup banyak orang Kristen telah berulang-ulang membaca semua isi Alkitab dalam Alkitab. Tentu kita bersyukur memberi apresiasi pada orang Kristen tersebut. Ketika kita membaca Alkitab, sangat penting diperhatikan, yakni yang pertama, kita tidak hanya sekedar membaca Alkitab, namun kita harus mendengar serta menemukan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui tulisan dalam kitab yang ada di Alkitab. Yang kedua, ketika kita menemukan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui nas yang kita baca, kita harus menyimpan serta memperlakukan
firman Tuhan itu. Sebab tak ada manfaat dan dampaknya jika kita hanya membaca, mendengar, dan menyimpan firman Tuhan tanpa memperlakukannya. Demikian juga ketika kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan melalui khotbah dalam ibadah umat. Tak ada faedahnya kita hanya sekedar mendengar firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah umat, apabila kita tidak memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Oleh sebab itu, kita harus menjadi seperti tanah yang subur bagi firman Tuhan yang ditaburkan, supaya firman Tuhan itu bertumbuh dan mengeluarkan buah yang baik melalui kehidupan yang kita tampilkan setiap hari. Maksud tujuan firman Tuhan yang dibentangkan dalam ibadah umat tidak semata hanya untuk didengar secara pasif, akan tetapi mendengar secara aktif firman Tuhan agar serentak memberlakukannya. Kita sungguh percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang menghidupkan umatnya. Berarti firman Tuhan berfaedah dan bermakna bila diwujud nyatakan di tengah kehidupan sehari-hari. Demikian renungan pagi ini. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 53 bait yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga firman-Mu yang kami dengar dapat berakar, bertumbuh, dan sekaligus berbuah. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat kami melakukan firman Tuhan dalam ibadah aktual kami sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Pagi hari ini kami bersama dengan jemaat Tuhan ingin mendoakan 3 keluarga di jemaat GPB Hosiana. Yang pertama, keluarga Ibu Ice Yohana Amelia Sever. Yang kedua, keluarga Bapak Oki Setiawan. Yang ketiga, keluarga Bapak Andreas Siaan. Engkau memberkati ketiga keluarga dalam menjalani aktivitas kehidupan mereka. Berkati kesehatan setiap keluarga anggota. Berkati anak-anak, suami, istri, orang tua dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Berikan damai sejahtera dalam keluarga, sehingga keluarga selalu dapat merasakan kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun atau pertambahan usia. Pertama, Saudara Thomas Novi Patiwael. Kedua, Ibu Lucia Elizabeth Suhendro Watihelu. Berikan hikmat bijaksana-Mu seiring pertambahan usia mereka. Berkati mereka senantiasa dalam segala hal yang mereka kerjakan. Kami naikkan doa kami juga untuk Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPB Hosiana. Tuhan berkati para pengurus dalam mereka menjalani tugas pelayanan mereka di kepengurusan Pelkat PKP. Tuhan Yesus berkati setiap program kerja yang sudah dibuat dan yang akan dilaksanakan, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.
Kami juga berdoa buat anggota dari PLKTKP, biar senantiasa setiap anggota PLKTKP juga dapat setia bersekutu di ibadah kaum perempuan dan dikuatkan imannya di setiap ibadah, sehingga saat kembali di ibadah aktual mereka dapat menjadi berkat dimanapun mereka hadir. Kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Hosiana. Kami berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta Marinus Rudolf Thomas Mainaki. Berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam melayani jemaatmu di GPIB Hosiana. Berkati juga keluarga Bapak Pendeta, istri dan anak-anak, menantu dan cucu. Biarlah sekeluarga selalu dalam perlindungan Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk setiap penatua, diaken, HMJ, BPPJ, karyawan sekretariat, poster, security, dan juga para pengurus di setiap unit-unit misioner. Biarlah mereka boleh bersehati dalam menjalankan setiap program-program kerja yang sudah dibuat, sehingga setiap program tersebut dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan lingkungan di sekitar gereja kami. Kami mengucap syukur Engkau memberkati bangsa kami sampai dengan saat ini. Sebentar bangsa kami akan mengakhiri tahun 2023 dan menjelang 2024. Kiranya kasih setiamu juga boleh melingkupi bangsa kami, terlebih di tahun 2024. Kami akan memilih pemimpin yang baru. Tuhan kiranya memberkati dengan situasi yang kondisif. Jauhkan dari segala perpecahan di masyarakat bangsa kami. Biarlah kami diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memilih pemimpin bangsa kami. Biarlah yang terbaik dan yang sesuai kehendak-Mu lah pemimpin yang akan terpilih nanti. Kami serahkan bangsa Indonesia dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, banyak yang kami mohon di hadapan-Mu melalui doa-doa kami. Kami percaya Engkau Maha Tahu dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Dan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa syafaat kami. Terpujilah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati.